hamba Allah, umat Rasulullah SAW. Tapi lagi-lagi kita lalai, lagi-lagi kita lolos selama 60 tahun. Kita sekarang berapa tahun? 60 tahun. Selama 60 tahun begitu aja ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meremehkan. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Puasa kagak, zikir kagak. Padahal kalau kita nggak berani puasa, ada zikir yang harus kita baca selama 1 bulan. Tasbihnya ada. Ya. Saya berharap nanti ke depan, ya, habis bulan Ramadan, Idul Fitri, taklim dihidupkan kembali. Pelajari fikih, pelajari usuluddin, dan lain sebagainya. Yang terkait dengan seluruh ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang terkait dengan apa yang saya bicarakan pada malam hari ini, minta tasbihnya kepada beliau. Ya, semuanya ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan semuanya kita serahkan kepada Rasulullah. Semuanya kepada Rasulullah. Gak usah, kita sendiri gak ngapa-ngapain. Rasulullah terlalu capek. Ya, hidupnya udah terlalu capek. Nanti lagi di akhirat lebih capek. Ngurusin umatnya. Jangankan yang masih diurus oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Satu cintanya kepada umat. Lalu pertanyaannya kepada kita, kita cinta gak sama Rasulullah? Kita cinta gak sama Rasulullah? Ini, oh saya cinta kepada Rasulullah. Nyatanya mana? Sholat sunnah aja kagak pernah. Sunnah dihidupkan. Sunnah yang mana? Jadi ulama-ulama menjelaskan banyak dari lisan-lisan mereka bahwa sunnah yang harus dihidupkan adalah sunnah yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? As-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalis tasir, bayis tasir. Siapa yang mau berbanyak, berbanyak. Jangan mentang-mentang kalau orang sholat banyak dibilang bid'ah. Betul gak? Orang berzikir keras-keras dibilang bid'ah. Ada orang yasinnya dibilang bid'ah. Rasulullah tidak melakukan, sahabat tidak melakukan. Oh, ya. Kalau seluruh ibadah kita diukur oleh Rasulullah, diukur oleh sahabat, jauh seperti langit dan bumi. Seperti langit. Rasulullah tidak melakukan juga tidak kenapa-napa. Rasulullah tidak salah kenapa-napa. Rasulullah maksum. Tapi kalau Rasulullah tidak sholat, gimana dengan umatnya? Rasulullah sholat aja, umatnya pada kena sholat, benar? Benar? Begitu pula sholat sunnahnya gak ada dihidupkan. Katanya cinta Rasul, yang dihidupkan sunnah yang lain, bukan sunnah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana coba kalau kita mencinta kepada Rasulullah, ya? Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Oleh Isra Mi'raj, semuanya musuh Quran, ahli zikir dan lain sebagainya. Hidupkan. Zikir kencang-kencang, gak usah taruh, jangan menahan dulu, biarin. Emang udah ada ceritanya, udah ada kisahnya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab melakukan itu. Ya Rasulullah, kenapa sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab melakukan zikir seperti ini? Yang satu berdoa keras-keras, yang satu berzikir diam-diam, tidak bersuara, dua-dua dipanggil sama Rasulullah SAW. Ayo Bapak sedih apa beliau begini? Iya, kalau begini saya ada husu ya Rasulullah. Kalau yang sini dia diam-diam, Allah Maha Tahu ya Rasulullah. Kalau kamu tidak bersuara, Allah Maha Tahu. Oh begitu, ya sudah, kalian berdua benar. Tapi yang salah siapa? Yang salah bikin ribut. Yang salah yang bikin rese. Yang salah yang bilang bid'ah. Jangan bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Ya, awas. Jangan diukur sama Rasulullah, jangan diukur sama sahabat. Ibadah kita tak nyampe, jangankan sahabat. Generasi ke-10 sampai hari ini, ibadah kita kalau diukur dengan mereka tidak akan pernah sampai.
diganti dengan surat Al-Masad. Walaupun kalimatnya ada di akhir surat At-Tabal. Al-Lahab. Fi jidha hablum masad. Al-Masad. Yang kedua Ad-Dahr. Surat Ad-Dahr diganti dengan surat Al-Insan. Kalau menurut saya, pemahaman saya setiap apa yang saya pelajari, Al-Lahab itu sudah menjadi lisan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa diganti dengan Al-Masad? Itu kerjaan Wahabi. Kalian yakin? Ya, jangan terkiblat sama Saudi Arabia. Saudi Arabia sudah dikuasai oleh Wahabi. Ya, di bawah sekarang orang Nabi SAW di atas Allah Rasulullah mengatakan oleh Nabi salam alaika. Subhanallah. Padahal ketika selawat tadi dikumandangkan, maka hadrat Nabi SAW Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau saya dengar itu kita Allah Akbar. Semoga saya belajar yang benar, belajar betul yang bersanad langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas sanadnya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Fiqi. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ngaji kita harus pilih majelis taklim sekarang ini. Kenapa? Karena banyak majelis taklim yang bukan kita mendekatkan kita kepada Allah, justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju dengan beliau. Ini bersama itu kalau ada ini, wow, ibadah doa masuk. Kalau tidak kita tidur, dia jelek. Ya, nggak ada gunanya. Ini Subhanallah. Jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan aja ada banyak kemuliaan yang Allah berikan, tapi lagi-lagi kita tidak pernah melakukan itu. Kita tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, oleh para ulama dan salihin. Ya Allah, ya Allah. Mereka melakukan karena mereka tidak punya kesombongan. Ternyata diri kita penuh dengan kesombongan. Mereka alim, sudah di tangan mereka, tapi mereka merasa berdosa, merasa kurang, merasa ibadahnya belum cukup, merasa amalnya belum cukup. Terus mereka melakukan sebuah perbaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, tapi kita, ya Allah, baru sholat 2 minggu, Allah, cinta kepada Islam, kepada tanda orang saleh. Ini bukan tanda orang saleh. Banyak hadis mengatakan ada sahabat yang hitam-hitam, kata sahabat yang lainnya, wahai sahabatku, hilangkan itu, jelek kelihatannya. Yang dimaksudkan tanda orang yang suci itu di mukanya bercahaya. Kenapa? Karena ada wudu. Al-wudu itu luar biasa. Ulama kita tidak pernah meninggalkan wudu. Itu yang disebut dengan fadilah wudu. Jangan semua luar biasa. Kalau kita nggak haji, kita nggak tahu fadilah wudu. Ya kita harus berfadilah yasin. Itu juga yang di buku. Fadilah wudu, fadilah semuanya banyak. Nah ini yang perlu kita pahami. Makanya dengan taklim kita akan melihat semuanya. Apa yang diajarkan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 10 puasa, tanggal 11 tanggal 20 puasa, tanggal 21 sampai tanggal 30. Berarti puasanya 1 bulan. Ada yang puasa? Lagi 15 lagi. Nanti insya Allah tahun depan harus kita bisa melakukan itu. Berharap pertolongan dari Allah. Ya Allah, saya masih kurang. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya untuk bisa melakukan ini semua. Ya Allah. Ya. Banyak kebajikan, sedekah dan lain sebagainya yang harus kita buat. Itu maupun Allah. Di balik bangunan kita yang kita pakai maupun Allah. Ketika kita bangun sholat subuh, ada ampunan di balik selimut kita. Ketika kita bangun, di bawah mata kaki ada ampunan di bawah kita. Ketika kita masuk, ada ampunan di rumah kita. Di tengah rumah kita, Allah memberikan ampunan kepada kita. Ini sangat luar biasa. Betapa Allah
dan tidak memunculkan kecintaan kita, mahabbah kita untuk melakukan sesuatu di dalam urusan-urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu tasyahud, ya, tasyahud khairan. Banyaknya bercabang-cabangnya kebaikan. Nah di sini lain lagi. Bulan Rajab Syahrullah. Ya, masuk bulan Sya'ban. Oke, kita nggak punya catatan kebaikan di bulan Rajab. Tapi ada kesempatan yang Allah berikan lagi. Bulan Sya'ban. Kali aja umat Nabi apa tuh sadar mau melakukan sesuatu yang baik di bulan Sya'ban. Lagi-lagi lolos. Benar ya? Aku sih bulan Sya'ban. Itu udah merasa sombong dari kita ibadah kita. Udah ibadah kita Allah. Zuhur udah nyampe kepada Allah. Zuhur udah betul nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ibadah banyak salahnya. Kalau kita koreksi dari bacaannya itu udah salah. Bismillahirrahmanirrahim itu salah tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim itu salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim itu salah. Iya kenapa buahnya salah itu? Kenapa? Gak sesuai dengan akhlak dan makhluknya serta tajwidnya. Rusak al-fatihah jantung ibadah. Hati-hati. Kalau jantung tidak bergerak maka dia tidak bisa bergerak. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang sepelekan itu. Di mana sahabat kita langsung? Di mana Allah berikan kebudayaan sahabat dari tahun ini? Ya, di mana Allah berikan kebudayaan sahabat? Di mana? Di malam nisfu Sya'ban 15 malam 15 itu. Ya, ulama memberikan apa panutan kepada kita supaya kita melaksanakan sholat 2 rakaat nisfu Sya'ban. Lagi-lagi ulama modern sekarang ini mengatakan itu bid'ah. Rasulullah yang pernah melakukan. Padahal ketika begitu saya koreksi banyak menjelaskan hadis-hadis Rasulullah. Kalau Rasulullah yang memerintahkan satu hadis yang menjelaskan daripada diwajibkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah melakukan sholat nisfu Sya'ban. Berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Seumur hidup 2 kali. Tapi dari riwayat Sayyidina Ali Rasulullah melaksanakan sholat nisfu Sya'ban 14 rakaat. Subhanallah. Baru tahu ya? Baru tahu? Atau bagaimana? 14 rakaat. Tapi nggak apa-apa ya kalau 2 rakaat masih alhamdulillah. Daripada nggak sama sekali. Ini musola sangat bagus ini luar biasa alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa memelihara ini. Ini nanti akan ditanyakan oleh Allah. Ya, semua dinding-dindingnya akan dipertanyakan oleh Allah. Ini tidak bertanggung-jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua tidak bertanggung-jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga baik-baik. Ya. Kita jaga baik-baik. Kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempat menjadi wasilah sampainya kita kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Sya'ban malamnya 14 rakaat. Nabi mengatakan siapa yang sholat 14 rakaat, hai Ali dengarkan. Kalau kau melaksanakan apa yang kau lihat daripada perbuatanku, lalu kau lakukan, maka sama pahalanya. Siapa yang mengerjakan sholat nisfu Sya'ban 14 rakaat, ya kemudian ditutup dengan surat Fatihah 14 kali, Qul huwallahu 14 kali, Al-Baqarah 14 kali, An-Nas 14 kali, lalu ayat kursi, lalu kemudian ayat yang disampaikan di situ, maka pahalanya sama dengan melaksanakan haji 20 kali haji mabrur. Allahu Akbar walillah. Allah pahalanya gimana? Saya bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Kalau 14 jelas, 2 rakaat ada pahalanya, tapi jelas tidak sama dengan 14 rakaat. Pahalanya sama dengan melaksanakan haji mabrur. Haji mabrur. Ini Rasulullah yang menyampaikan masa Rasulullah. Ya, layan nikah dan hawa in huwa illa wahyu. Setiap yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mabrur 20 kali. Walaupun kita tidak pernah berangkat sampai mati, tapi kita akan mendapatkan pahala haji yang mabrur, sahih mabrur. Ya, pergi haji yang nyata, pergi haji nyata, ulang balik ya, ulang balik karena punya uang, ya, belum tentu mabrur. Kita sudah dicap oleh Allah mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Wasana kemudian dia puasa siangnya 1 hari puasa siangnya. Apa yang kita dapati? Sama dengan melaksanakan puasa 60 tahun ke depan dan 60 tahun belakang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang puasa kemarin. Alhamdulillah. Lagi. Ya, lagi lah. Kata-kata apa kita dibilang Allah Akbar. Masya Allah. Sampai nanti Syaban. Lalu apa yang ada di dalam bulan Syaban tadi? Al-Imam Abdul Khair Al-Talibani dia mengatakan bulan Syaban itu ada beberapa nama, di antara yang bisa saya ambil di sini yang rasanya penting buat kita pahami. Yang pertama adalah bulan ijabah, Lailatul Ijabah, malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah habis bulan Syaban. Belum, jangan sia-siakan waktu yang terakhir ini. Lailatul Ijabah, setiap waktu ada waktu yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling istimewa kita keluarkan di bulan Syaban ini. Apa kita punya, apa kita butuhkan kepada Allah, minta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata beliau lagi? Al-Imam Abdul Khair Al-Talibani beliau mengatakan bahwa nisfu Syaban dinamakan Lailatul Qismah. Nah ini yang perlu kita pahami. Lailatul Qismah apa sih? Lailatul Qismah malam pembagian di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal dari setiap makhluk yang ada di dalam kehidupan ini. Bulan Syaban kapan dimulainya? Pada malam nisfu Syaban kemarin. Ya, ditentukan semuanya. Kalau kita ditentukan, bulan Syaban itu adalah penentuan semuanya dari Syaban ke Syaban lagi. Artinya ketika kita sekarang punya bulan Syaban ini, maka kita akan sampai lagi pada bulan Syaban yang depan. Artinya bahwa di bulan Syaban ini Allah akan merubah semuanya kalau kita mau minta dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maksudnya? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menentukan kita menjadi manusia yang miskin di dunia, ya, bulan Syaban kemarin, tahun kemarin, maka bulan Syaban ini kita minta dirubah oleh Allah. Ya Allah, rubahlah saya menjadi orang yang terkaya di dunia ini, orang yang paling beribadah kepadamu ya Allah. Jadikan saya hamba-hamba yang sangat ya Allah, dan hapuskan itu, rubah ya Allah dengan rahmat-Mu. Bisa nggak rubah? Bisa nggak? Bisa. Mana namanya? Ini Syaban, inilah tempatnya. Takdir bisa dirubah. Nafsu apalagi? Nasib apalagi, semuanya bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tahu tempatnya. Mana tempatnya? Ini bulan Syaban. Inilah tempatnya untuk semuanya dirubah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang durhaka kepada Allah dan kepada seluruhnya, maka bulan ini banyak-banyak bermohon kepada Allah supaya Allah berubah, supaya kita menjadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dirubah. Ya. Ini menurut Al-Imam Abdul Khair Al-Talibani. Luar biasa. Ya. Kalau bulan Syaban menghapuskan dosa dari Syaban ke Syaban. Kalau hari Jumat menghapuskan dosa 1 minggu dari Jumat ke Jumat. Ya, kalau hari Jumat ada penghapusan dosa seumur hidup. Itu sulit kita capai. Sulit kita capai. Tapi ada jalan yang kita bisa tempuh, arahnya sama. Untuk supaya semua digolongkan Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah, sholat isya ya Allah, izinkan saya untuk sehari di tempat yang saya tuju dengan rahmat-Mu, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan berikan saya kekuatan itu. Saya ngajar dulu. Ya, selesai musbihat. Tuntutan pemberantasan. Ya, Allah, apakah kau tidak izinkan saya berada di sana? Berarti ada sesuatu yang kau ingin mengetahuinya. Tungguin ternyata hadir, ada tuntutan saya sampai Bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillah. Saya cuma berbagi pengetahuan. Yuk kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sholat fardu seumur umur. Ya Allah, sholat sunnah itu tambah sulam. Bahkan Nabi mengatakan, hai sahabat, ada seorang badui datang kepada Rasulullah tanya tentang sholat sunnah. Badui, kalau ente mau jadi teman saya nanti di surga, maka aksiul bisujud, bikas lebih sujud, perbanyak sujud. Apa maksudnya? Perbanyak sholat, bukan fardunya, tapi sunnahnya. Jadi artinya sholat sunnah itu adalah membuat kita menjadi temannya, sahabatnya Rasulullah SAW di dalam surga. Kita cuma pertanyaannya doang, tapi kerjanya nggak mau. Kita ini memang kebanyakan suka mendengar, senang melihat, tapi tidak pernah mau melakukan sesuatu yang kita dengar dan kita lihat. Kalau bicara tentang surga, semangat luar biasa, bukan kita berselisih banyak dengan yang keluar. Ya kan? Tapi tidak pernah mau melakukan sesuatu yang menjadi wasilah kita bisa mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus. Ya, bulan Rajab ini kita masuk Syaban, subhanallah. Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Tadi sudah dijelaskan. Ya, intinya adalah kita mempersiapkan diri bergembira dengan berbagai macam hal di bulan Ramadan. Kita tingkatkan fastabiqul khairat. Yang tadinya sholat tarawih 8 rakaat, fastabiqul khairat, yuk nyatu kepada apa yang digariskan oleh Allah. Fastabiqul khairat kan momennya tepat, benar kan? Maka orang begitu lagi, nggak ada peningkatan kepada apa? Karena fastabiqul khairat, karena di bulan Ramadan ini sholat sunnah dilipat gandakan pahalanya sama dengan pahala sholat wajib, dan sholat wajib dilipat gandakan sekian sampai menembus arsy Allah. Jadi fastabiqul khairat, ayo yang tadi sholat 8 rakaat, yuk kita 41 rakaat, yuk. Ya minimal 23 lah, udah di pasaran harganya ya. Setuju? Jadi kalau alhamdulillah, fastabiqul khairat, lomba ayo, ya. Bahkan bulan Ramadan itu bisa kita munculkan setiap hari di luar Ramadan dengan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya 23 rakaat. Kenapa? Ini saya sentuh nih sholat sunnah, ya. Sholat sunnah isya saya sentuh sedikit, biar kita paham. Saya nggak mau simpan nih kebaikannya. Kenapa? Nabi mengatakan siapa yang sholat sunnah ba'da isya 4 rakaat lalu ditutup dengan 1 witir, sama dengan dia melaksanakan sholat tahajud pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Allahu Akbar. Habis sholat isya jangan 2 rakaat, malas ente, ya. 4 rakaat Allahu Akbar ditutup dengan sholat pahalanya sama dengan sholat malam tahajud pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar, wallahu a'lam bishawab, belum tentu kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Tapi Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita untuk bertemu dengan pahalanya. Itu udah sangat kita berjumpa dengan Lailatul Qadar kalau kita menghidupkan sholat 4 rakaat dan ditutup dengan sholat sunnah 1 rakaat. Alhamdulillah. Besok sholat isya kerjain, ya, kerjain ini, ya Allah, ya.
Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kali ini untuk merayakan daripada Isra wal Mi'raj, saya sedikit sentuh persoalan Isra. Subhanallah ya subhanahu hidayah dari Masjidil Haram ke Masjidil Akhir, ya, di dalam surat Al-Isra, ya. Dalam persoalan Isra, Allah mengatakan dan menjelaskan sudah sama kita ketahui itu. Rasulullah menjalankan itu adalah menjadi kewajiban daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj. Mi'rajnya ada jawabannya pada surat Al-Isra juga, tapi pada ayat yang ke-78 di situ dijelaskan. Mi'raj Isra ada pada ayat Al-Isra yang pertama, subhanallazi asra bi'abdihi. Lalu Mi'rajnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra juga ayat 78. Di situ ada kejelasan, ya. Jadi saya kasih PR nih buat yang buka lagi Qurannya, ya, jangan malas, ya, jangan malas buka Qurannya itu persoalan Isra wal Mi'raj yang ujung-ujungnya ada Sidratul Muntaha. Benar? Dari langit pertama sampai langit ke-7. Secara ilmiah, subhanallah, saya sendiri pusing memahaminya. Pusing, mentok saya punya otak. Pusing, pening sekali. Ya, kenapa? Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali Allah Maha Besar dengan segala kekuasaannya tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj adalah perjalanan spiritual Rasulullah SAW, non fisik dan fisik. Ini konteksnya berada di dalam alam gaib. Hanya Rasulullah SAW sendiri yang mengerti dan memahami tentang Isra wal Mi'raj. Manusia tidak bisa menjabarkan tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh manusia cuma sedikit. Jangan coba-coba untuk mengorek-orek persoalan Isra wal Mi'raj. Karena persoalan Isra wal Mi'raj adalah masuk dalam konteks alam gaib. Rasulullah SAW sendiri yang memahami itu. Karena menjadi sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu ini, kita khawatir nanti salah-salah kita menjelaskan itu, maka akan menjadi sebuah penyampaian akidah kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang jelas dari Isra Mi'raj apa sih yang terjadi dari Isra Mi'raj? Yang jelas Isra Mi'raj adalah diberikannya oleh Allah mandat sholat 5 waktu. Ya, di sana dijelaskan sebelum Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada menjumpai banyak hal. Ada Sidratul Muntaha. Siapa apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu harfiahnya ada sebuah tumbuhan sidrah yang dimana semua makhluk tidak akan pernah bisa menembus batasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga begitu. Rasulullah tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebelumnya tidak dipersiapkan oleh Allah. Karena Rasulullah di awal sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mampu bisa menembus batas itu sehingga Rasulullah bertemu dengan Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Mana ketika Rasulullah menembus batas garis tadi, maka berucaplah Rasulullah mengatakan at-tahiyyatu berhenti Rasulullah berucap, lalu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Berhenti. Lalu Nabi menjawab dari kalam Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayna ibadillahi. Di sini baru nyata kita bahwa Rasulullah mencintai umatnya, baik yang taat kepada Allah maupun yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan keselamatan kepada umat-umat yang di belakangku daripada golongan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang maksiat kepada Allah. Kalau Rasulullah tidak memunculkan kecintaan, maka kalimatnya bukan Assalamu alayna, tapi Assalamu alayya untuk dirinya sendiri. Tapi karena Rasulullah SAW mencintai kepada umatnya, siapapun itu, maka kalimatnya Assalamu alayna. Mari kita berbalas cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan caranya apa?
apa yang telah disampaikan oleh beliau, lalu turun kepada para ulama-ulama dan ulama berlisanihim dan para lidah mereka, lalu kita bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan itu semua dengan ikhlas dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali berkata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat sutra pada harfiahnya adalah satu buah tumbuhan yang tidak terbatas dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sitratul Muntaha. Disitulah baru dengan kalimat yang tadi diucapkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendengar karena apa yang diucapkan oleh mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini sikap tauhidiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan dalam kitab fikih kita melihat ketika ada ayatul begini, ya kita melihat enggak boleh begini, kita melihat sebenarnya ini sunnahnya, ya sunnahnya Allah. Dan kalimat ayatul ini bisa nggak diperhatikan? Ini lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaz Allah. Ini yang ujungnya ini huruf H, ini alif, ini alif, lam, ini H. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau itu asli soal syahadat ribet urusannya. Ya, soal syahadat aja ini setahun nggak boleh beres. Ya, syahadat tauhid, syahadat Rasul, luar biasa. Ya, nggak cukup 2-3 tahun lupa syahadat. Ya, butuh waktu bertahun-tahun. Ada satu orang meninggal dunia, sampai saya meninggal, dia mengatakan sampai hari ini saya belum menemukan mana syahadat yang hakiki. Itu lama loh. Bagaimana dengan kita? Sudah mampu. Sombong lagi ya. Makanya kepala kita kagak ada yang laku, kagak ada yang benar. Kenapa? Diselimuti dengan kesombongan, diselimuti dengan ketakaburan. Ya, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini ya, kita mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah, supaya Allah selalu memberikan jalan kepada kita dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu kita untuk meneladani para ulama salafus shalihin, ulama masa lalu. Ya, insyaallah kita akan selamat. Para habaib yang punya sanad ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit mengambil satu apa yang dikatakan oleh seorang Alexis Carrel. Dia seorang ahli bedah. Ya, dia mengatakan, tapi dia bukan orang Islam, tapi dia mempelajari tentang Islam yang terkait dari soal bidah tentang sholat. Inna sholat dan anil fahsya'i wal munkar. Dan tadi saya bilang mandat daripada yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah tentang sholat di bawah waktu. Inna sholat dan anil fahsya'i wal munkar. Ini kalau dikupas nggak cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari itu soal ayat ya. Maka di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Ya, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Kerjakan sholat, berdiri sholat, bangun sholat, tunaikan sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur. Ya, kenapa kita harus selalu melaksanakan itu semua? Zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur. Hari Selasa zuhur lagi, hari Rabu
Ya, maka kita suruh terus ibadah, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Makanya salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dalam satu hari 24 jam. Dan saya ingatkan, sehari 24 jam adalah sama dengan jumlah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Itu sama jumlahnya. Dia menyebut ada 24. Dan itu mengandung arti bahwa kehidupan ini jumlahnya 24 jam dan selalu ada di dalam pandangan dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita lihat sholat zuhur, barangkali sholat zuhur kita nggak diterima oleh Allah, mungkin sholat asar yang diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau sholat asar, mungkin sholat maghrib kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maghrib kita Allah juga, mungkin isyanya, mungkin subuhnya, mungkin zuhur hari besoknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak pernah dan kita harus selalu ibadah kepada Allah, tidak boleh berhenti kecuali ada uzur syar'i yang dibolehkan di dalam agama. Jadi katanya kalau guru-guru kita soal itu, ya. Jadi saya berharap di sini diajarkan ilmu tauhid dan ilmu fikih supaya kita ibadah kita baik dan terus. Nah, kembali pada persoalan tadi, semuanya dengan ilmu. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ada di dalam ini ada yang namanya majelis taklim. Beruntung kita, Pak. Kenapa? Ya, ada begini. Ya, Pak. Beruntung kita. Kenapa? Adanya majelis taklim, maka akan adanya maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak usah khawatir kalau kita punya ibadah tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ada wasilah taklim. Ada wasilah taklim, kita belajar. Begitu kita sudah masuk belajar, duduk di majelis taklim, ada kiai yang menjelaskan ilmu, kita nawaitukan dengan khusyuk kepada Allah, maka hari itu juga semua amal ibadah kita digugurkan oleh Allah dan akan menjadi sebuah catatan yang baru pada saat kita melaksanakan ibadah yang berikutnya. Maka ibadah ini akan menjadi sebuah harapan di sisi Allah Subhanahu. Allah nggak lihat kemarin, tapi Allah lihat sekarang. Karena kita sudah hadir di majelis ilmu, hadirnya kita duduk di majelis taklim itu sama pahalanya untuk sholat 1000 rakaat. Makanya jangan sepelekan ngaji. Hadir di majelis taklim jangan disepelekan. Duduk kadang-kadang yang duduk depan tidur nyandarin tembok. Ya, guru-guru kita capek, gak usah ngomongnya. Bener gak? Besok ditanya kita nggak tahu lagi tidur. Ya kan? Pahala tetap dapat. Pahala dapat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Tapi jangan tidur terus kalau ngaji. Mentang-mentang dapat terus tapi tidur terus. Tidurnya dapat, ilmunya tidak dapat. Ini jadi masalah dan jangan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya. Jadi walaupun kita belajar bertahun-tahun tapi tidak paham-paham juga, tapi tidak benar-benar juga dalam ibadah kepada Allah, maka Allah akan memaafkan kita punya ibadah kepada Allah dengan sababiah taklim. Makanya jangan keluar dari lingkaran taklim. Ya, kalau kita mau selamat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan keluar dari lingkaran taklim. Setiap ada kegiatan di musola ini, hadir semua berada di dalam ruang lingkup taklim. Insyaallah sedekah kita, apapun yang kita lakukan kebaikan akan tersampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah taklim. Itu satu-satunya jalan yang terakhir daripada apa yang disampaikan oleh para ulama, dan tentunya ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buat ibu-ibu yang masih ada atau mendengar di rumah dan di sisi kanan sisi kiri, jadikanlah kita menjadi seorang perempuan seperti perempuan Madinah. Kenapa? Karena perempuan Madinah adalah perempuan-perempuan yang dicintai oleh Rasulullah. Apa sebabnya? Karena perempuan-perempuan Madinah adalah perempuan-perempuan yang cinta ilmu. Ya, ini terutama perlu perempuan yang harus terus belajar. Kenapa? Karena ini potensinya sangat besar sekali. Karena anak dikandungnya itu terkait dengan jiwa raganya. Kalau ibunya bodoh, anak jadi bodoh. Itu dia. Ya.
masih dibuktikan. Ya, ini kalau enggak berbilang, kalau TV, makan bakso, makan rujak, ya makanya gitu keluar, anak kita jadi kayak rujak. Ya, subhanallah. Ya, dan jawab sekalian rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mandatnya Allah di bawah waktu, insya Allah kita bisa tunaikan terus. Ya, kenapa kita bersyukur kepada Allah? Inilah doa kita yang dikabul oleh Allah. Kemarin kita berdoa kepada Allah, dan kita lupa, saya ingatkan. Maka kalau kita sama-sama berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah. Hari ini kita akan merasakan jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya doa kita dikabul oleh Allah. Ya, walaupun kita nggak sampai di bulan Ramadan nanti, ya kita ikhlas kepada Allah. Itulah kepada Allah dari sesuatu yang terbaik buat kita. Ada ampunan buat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih berada di bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan daripada Allah dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kata selawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya berharap Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak akan saya sampaikan ya. Banyak hal yang terkait dengan ibadah kepada Allah, cuma waktunya tidak mengizinkan. Insya Allah saya berharap saya gunakan. Amin. Ada izin dari Allah ya. Insya Allah. Supaya kita sama-sama, yuk kita sama-sama memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Saya juga benar-benar, saya masih dulu, saya masih banyak kekurangan. Tapi mari kita sama-sama watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ayo, ini sekali lagi yuk kita sama-sama masih di bulan Syaban, kita berdoa kepada Allah, minta dirubah semuanya. Ya Allah, rubahlah nama saya, ada saya si Anu sebutin nama dari Allah, manusia tidak akan betul ya Allah. Tolong ya Allah, rubah dia catatan takdirnya ya Allah, ajak dia, ambil hatinya ya Allah, kirim langkahnya, pikirannya dan lain sebagainya, menjadi anak yang taat kepadamu dan taat kepada kedua orang tua, menjadi anak yang baik, ya, baik dalam kehidupan dan kehidupan nanti. Terus minta sama Allah, waktunya panjang dari bulan Syaban malam nisfu Syaban sampai tanggal 27 Ramadan. Jadi jangan sia-siakan, ya, kita minta kepada Allah dirubah. Ya Allah, nasib saya begini-gini aja, dari tukang bakso lagi, saya pengen jadi tukang yang lain, tukang apa ya, jangan kita yang ini lagi ya Allah. Takdir itu semua catatan daripada takdir saya ya Allah. Dari ini kalau urusan aku menjadi orang yang terhina, aku mohon rahmatmu, ya, dengan sifat rahmat dan rahim dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, rubahlah ya Allah supaya saya menjadi orang yang baik dan bisa melakukan ibadah kepada-Mu. Terus berdoa kepada Allah. Hasilnya nanti setelah bulan Ramadan, ya, yakinkan bahwa itu akan semua bisa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena masuk dalam sifat Allah mustahil Allah memberikan sesuatu yang baik kepada hamba-Nya. Ya, oleh sebab itu mari kita sama-sama kembali kepada Allah, kita sama-sama melakukan mudah-mudahan semuanya menjadi baik buat kita. Dan Allah sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang sedikit kasar atau apa, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf karena kita sedang akan menjelang bulan Ramadan. Ya, semoga kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah dan selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kita